Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan-rekan guru dimanapun Anda berada, apa kabar? Semudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Selamat datang dan selamat bergabung di channel kami, di channel PGRI Wangon dalam program PGRI Menyapa. Pada kesempatan yang baik ini, isu yang akan kita bahas atau yang akan kita angkat adalah implementasi kurikulum merdeka. Seperti kita tahu, saat ini kita berada di masa transisi, yaitu masa peralihan dari masa pandemi menuju endemi, di mana Indonesia mengalami ketertinggalan dalam pembelajaran. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah telah menggulirkan sebuah formulasi kurikulum merdeka untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran selama COVID-19. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber, Ibu Latifatul Munawaroh MPD, yang akan berbincang, ngobrol santai tentang kurikulum merdeka ini. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diberi waktu. Sebenarnya kita hanya saling sharing ya. Apa yang kita ketahui sudah banyak dari kurikulum merdeka ini. Jadi mungkin kita hanya sekedar sedikit saja. Iya, kita ngobrol santai saja Ibu, dan mungkin nanti rekan-rekan bisa menyimak gitu agar bisa menjadi semakin paham. Dan bagi rekan-rekan yang belum paham, mungkin nanti akan ada sedikit gambaran gitu ya. Baik Ibu, mungkin saya ingin yang pertama saya ingin mengetahui begitu ya, kira-kira desain sederhana atau grand design dari kurikulum merdeka ini itu seperti apa Ibu? Iya, baiklah. Pertanyaan yang bagus. Jadi kurikulum merdeka itu berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi melalui penyederhanaan konten atau materi dan pemberian fleksibilitas bagi sekolah. Kemudian konsep Merdeka Belajar itu dilandasi oleh pikiran dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana kemerdekaan pendidikan itu menitik beratkan kepada cara anak-anak berpikir atau membiasakan anak-anak itu untuk mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Oleh karena itu, di dalam kurikulum merdeka ini, peserta didik diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bereksplorasi sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ya, jadi memang seperti itu ya, harus ada di sini ada penyederhanaan konten ya, Ibu ya. Dan saya ingin tahu gitu ya, bagaimana sih kurikulum merdeka ini itu menyentuh pendidikan karakter sejauh mana gitu ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kurikulum merdeka itu berfokus pada pengembangan karakter. Nah, dan kompetensi dengan memberikan fleksibilitas belajar kepada peserta didik dan pemberian penyederhanaan konten capaian pembelajaran oleh guru. Dengan demikian, pendidikan karakter pada kurikulum merdeka ini sangat diutamakan. Nah, salah satu bentuk pendidikan karakter dalam kurikulum merdeka ini yaitu adanya P5 atau profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan kegiatan kokurikuler yang belum pernah dijumpai pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Di mana pada P5 ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan ya sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar. Menarik sekali ya, karena di sini juga ditanamkan gitu ya tentang nilai-nilai pemahaman Pancasila ya dalam kurikulum merdeka ini. Nah, mungkin bagi sekolah-sekolah yang ingin melaksanakan hal-hal apa saja itu Bu ya, yang mungkin bisa disiapkan
untuk melaksanakan IKM ini? Pada keberhasilan pelaksanaan kurikulum itu pada satuan pendidikan tentunya ditunjang oleh partisipasi semua stakeholder ya. Demikian pula pada pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Maka peran kepala sekolah dan guru itu sangat diperlukan. Jadi kepala sekolah sebagai leader pembelajaran, sedangkan guru sebagai ujung tombak pembelajaran. Maka hal-hal yang perlu disiapkan yaitu yang pertama adalah kesiapan kepala sekolah dalam memandu, merencanakan, kemudian melaksanakan pendampingan dan refleksi pada proses pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini. Yang kemudian yang kedua adalah perencanaan program sekolah yang kolaboratif dengan melibatkan semua guru antar mata pelajaran dan antar kelas yang berorientasi kepada kebutuhan siswanya. Kemudian yang ketiga, berbagi praktik baik. Ini dilakukan oleh guru-guru sekolah yang memungkinkan antar guru itu bisa saling merefleksikan pembelajaran yang dilakukan, termasuk diskusi dalam pembelajaran yang berbasis proyek. Kemudian yang keempat, membiasakan melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran. Karena ada hal yang baru dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini, seperti mulai dari pembelajaran berbasis proyek, kemudian kolaborasi antar mata pelajaran, dan pengaturan jam pelajaran per tahun. Dan yang ketiga tentunya dengan meningkatkan kompetensi guru ya dan kepala sekolah melalui pelatihan-pelatihan ya yang sesuai atau yang relevan dengan kurikulum Merdeka. Itu ya, jadi mungkin ini sebagai masukan gitu ya untuk ke sekolah-sekolah ya, untuk ketika dalam menyiapkan sekolah mereka menghadapi ataupun melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Gitu. Nah, yang terakhir mungkin Bu, di sini tadi Ibu menyinggung tentang 5P ya, P5. Iya. Oh ya, P5. Nah, di sini mungkin Ibu bisa memberikan contoh gitu ya, bagaimana penerapan real dari profil pelajar Pancasila ini dalam kurikulum Merdeka. Ya, jadi di dalam kurikulum Merdeka itu kan ada yang namanya tadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita singkat dengan P5 itu ya, yang merupakan kegiatan kokurikuler, jadi yang berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Adapun di dalam P5 ini tercermin 6 dimensi, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Mungkin di sini bentuk P5-nya ya bisa berupa melaksanakan berupa melaksanakan kegiatan seperti yang sudah dilaksanakan di kebudayaannya masing-masing. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernaralistis dan yang keenam adalah kreatif. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam P5. Baiklah Ibu, terima kasih sekali karena ini waktunya terbatas. Jadi sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin ditanyakan gitu ya, ingin kita bahas lebih dalam, tetapi karena memang waktunya terbatas, jadi sangat terpaksa mungkin program PGRI Menyapa kali ini harus kita sudahi, dan mudah-mudahan di program-program berikutnya kami akan memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi dan lebih update lagi. Dan bagi rekan-rekan guru dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Hidup guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.